mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai bismillah, yuk ngapain? Ya bagi-bagi warisan sudah. Dan hak mereka sudah, itu hak ahli waris. Jangan gimana Ustaz, baru dikuburkan Ustaz, dikuburkan jam 2 siang, jam 4 mau bagi warisan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allah telah memberikan karunia yang agung buat umat Islam, Kitabullah Al-Quran Al-Karim, dan agama ini yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memeluknya. Walaupun tidak sedikit di kalangan umat Islam yang tidak bersyukur dengan Al-Quran yang mereka miliki dan tidak bangga menjadi seorang muslim. Dan semakin hari orang-orang seperti itu semakin nampak sejatinya apa yang tersimpan dalam hati itu akan muncul suatu saat dalam lisan mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan bersalawat sama Nabi. Jangan pernah merasa lelah karena harus mengulangi salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sejatinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak salawatnya kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan apa yang harus kita lakukan tatkala jenazah sudah dimakamkan, keluarga sudah pulang ke rumahnya, ketika harta tidak bisa menambah umur, tak bisa membeli kesembuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang yang memiliki harta? Dia akan tinggalkan harta itu. Tinggalkan. Ada yang sempat bersedekah dengan hartanya, bahkan berwasiat. Ini sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah menghalalkan tuh buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mati untuk berwasiat sepertiga hartanya. Halal tuh dari Allah, sepertiga. Kalau kau pelit dengan hartamu, itu kesempatan sebelum mati, atau sekarang kau bikin wasiat. Ada orang yang begitu cinta kepada hartanya, dia tidak ingin hartanya berkurang. Baik, kau bikin, berangkat ke notaris sekarang, catat sepertiga hartaku wakaf buat Allah kalau aku mati. Soalnya kalau masih hidup dia eman-eman, nunggu kapan? Nunggu mati. Tapi Allah halalkan. Kenapa sekarang ketika Allah sudah memberikan kesempatan buat kita, kita tidak mengambil kesempatan tersebut? Sedikit di antara kita yang mau bersedekah dengan sepertiga hartanya. Kecuali kau nggak punya harta. Karena disebabkan Ustaz, anak kalau anak wasiatkan kesian sama anak-anak, anak nggak ada apa-apa Ustaz, cuma tinggal rumah yang anak miliki. Nah, jangan. Lebih baik kau berikan buat anak-anakmu. Tapi buat orang-orang, Allah yang kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Allah tetapkan tuh wasiat kalau meninggalkan khairan. Allah menamakan harta itu khair, kebaikan. Karena sejatinya harta itu bisa membawa kepada kebaikan, tergantung kitanya sih.
Maka Allah sudah beli, Allah perbolehkan ya buat orang-orang yang punya kelebihan harta. Catat sekarang, mau buat mana? Anak kayaknya mau buat masjid fulan, buat pesantren fulan. Tapi kalau hidup enggak. Kalau anak mati baru anak mau kasihkan, silahkan. Allah berfirman tentang bagaimana kita hidup bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, dan sebagian orang memiliki ambisi dunia yang sangat mengherankan. Ada sebagian orang itu yang punya mobil 40. Diapain mobilnya? Cuma dilihat. Di Jakarta nanti dikasih tahu, Ustaz, nih Ustaz, rumahnya Pak Haji Fulan, Ustaz. Itu Ustaz, di halamannya mobil-mobil mewah, semua mobil-mobil kuno, antik apa. Kalau malam disentrong pakai cahaya. Dia cuma berdiri melihat. Masya Allah. Habis gitu masuk rumahnya lagi. Iya, tuh kolektor tuh kayak gitu. Apa dia naikin tuh kendaraannya? Enggak. Mungkin dia elus-elus, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau 40 mobil, dia ngelus-ngelus ngomong Masya Allah, itu 40 mobil tuh, Masya Allah, Masya Allah. Kalau zikir? Kalau sempat zikir? Kalau zikir, Ustaz, ya Alhamdulillah, Ustaz, ya. Jadi tiap hari zikirnya Masya Allah, Ustaz. Keliling gitu, Masya Allah, pegangin mobilnya. Itu kecintaan kepada harta, jemaah. Dia simpen. Baik, kau mau koleksi, fadlah, kau akan ditanya nanti dengan setiap mobil yang kau simpan. Kalau ternyata kau butuh dan kau gunakan, insya Allah jawabannya gampang. Karena kehidupan dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal akan dihisab. Jangan kau berpikir ini halal, iya akan dihisab nanti. Yang haram tentunya azab. Oleh karena itu, kenapa orang-orang kaya itu terlambat masuk surganya? Walaupun dia bertakwa, walaupun dia ahli sedekah, mungkin ribuan masjid yang dia bangun, tetap masuk surganya terlambat. Orang miskin dulu masuk surga, karena ada hisab buat dia. Yang halal itu dihisab, yang haram akan diazab. Allah mengatakan di surat Takatsur, alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan telah melalaikan kamu. Wallahi sahih. Berbanyak, takatsur itu orang Islam kaya bagus, manfaat banyak insya Allah buat orang. Tapi kalau kau lalai dengan berbanyak-banyakan harta sehingga tidak lagi datang kajian, tidak lagi menghadiri majelis ilmu, yang ada rapat sana, rapat sini, meeting sana, meeting sini, safar sana, safar sini, kajian nggak pernah lagi. Sholat ya udah yang 5 waktu aja, itu pun kadangkala masih telat-telat. Apa penyebabnya? Takatsur, dari katsir, mengumpulkan yang banyak. Karena sebagian manusia itu, coba kita lihat perjalanan hidup kita. Anda merasakan perjalanan hidup Anda, antum merasakan perjalanan hidup antum dari yang mulai susah ya, yang awalnya Masya Allah nggak punya kendaraan, akhirnya Allah kasih kendaraan. Yang awalnya rumah ngontrak, waktu awal nikah, kemudian Allah kasih rumah kau bisa beli. Setelah itu kau punya anak, Masya Allah, kau punya istri, hidup senang. Apa yang terjadi? Mulai kau akan terjebak dalam takatsur kadang-kadang. Bukan kebutuhan, tapi banyak-banyakan. Rumah berapa sih yang dibutuhkan jamaah? Berapa? Antum butuh 5 rumah, 7 rumah, 8 rumah, 1 cukup. Nggak usah. 1 di Surabaya, 1 di Sidoarjo, 1 di Puncak, 1 di Trawas, Masya Allah. Nah, istri juga 1. Nah, 1 aja. 1 di mana? 1 di Surabaya, 1 di Trawas, 1, nggak boleh 2. Barakallahu fikum. Orang sudah mulai berbangga-bangga sampai titik terjebak dia di sana, susah mau keluar. Yang ada dia kemin bangga, aku punya motor gede, aku punya mobil mewah ini, dan nggak dipakai jemaah.
Kalau dipakai kan butuh dia memang. Enggak. Mogenya keluar setahun. Tahun berapa kali? 3 kali paling banyak loh Ustaz. Dan itu pun harus dikawal sama polisi. Kalau nggak nyaman dia naik. Fadl, kau akan dihisap nanti tentang apa yang kau lakukan. Itu akan terjadi sampai kapan? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Allah katakan zurtum, ziarah. Ini pertanda kita nggak akan lama di kuburan. Namanya orang ziarah nggak boleh lama-lama. Dia akan pergi meninggalkan kuburan itu, akan meninggalkan semua hartanya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Subhanallah, Allah 2 kali mengulangi, janganlah begitu kata Allah. Kau jangan. Kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibat perbuatanmu. Allah ulangi lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan kayak gitu kau. Nggak pantas hidup seperti itu. Ada manusia-manusia yang seharusnya bisa memanfaatkan harta, ternyata dia dimanfaatkan oleh harta. Dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Akhirnya hartanya cuma angka di rekening. Angka aja. Jadi sore berangkat ke ATM. Selain tinggal berapa? Alhamdulillah, angkanya tambah. Saat itu dulu, sekarang nggak ada ATM. Pakai HP sekarang. Apa? E-banking. Nah, jadi habis sholat, seret. Alhamdulillah. Pulang ke rumah. Mau berangkat ke masjid, lihat lagi. Alhamdulillah. Kan ada orang yang kerjanya ngitung angkanya dong. Allahu Akbar. Hati-hati kan, kau akan tahu akibat perbuatan. Sebagian sahabat Nabi, subhanallah, Amr bin As kaya raya. Dia punya kebun di Taif itu, punya kebun anggur yang jumlah tangkainya, bukan jumlah tangkainya, jumlah kayu penyanggahnya itu alfu alf, 1 juta. Dia beli satu dengan 1 dirham, berarti 1 juta dirham. Kaya raya. Buat usaha, hasilnya itulah yang kau sedekahkan. Hasilnya buat akhiratmu, bukan untuk dunia. Tapi sekali lagi, kadang-kala orang terjebak, udah bingung mau diapain duitnya. Ana subhanallah, mau diapain nih duit? Seharusnya orang itu ganti. Ketika dia mobil, oke, mobil ini udah nggak cocok, ganti, nggak masalah. Bukan nambah mobil. Kau butuh, fadl. Tapi kalau sudah tidak butuh, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa kata Allah? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, Ustaz, ada hadiah yang bisa dibagi, Ustaz. Hadiahnya kurma. Kurma. Masya kurma. Ini buat ustadznya, masa mau dibagi? Mana pada? Oh, ada. Baik. Di sini Allah menyebutkan yakin 2. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Langsung 3 hadiahnya. Baik, pertanyaannya, apa bedanya ilmal yaqin, ainul yaqin, sama haqqul yaqin? Di sini sebutkan 2. Ilmul yaqin sama apa? Sama ainul yaqin. Fadhal. Mana yang mau jawab? Ada yang mengatakan ana hakul yakin. Sudah, masya Allah. Apa tuh maknanya hakul yakin? Gimana? Fadhal. 1, 2. Pojok silakan.
Iya, iya, dari awal ini. Kalau ilmu yakin itu yakin akan pengetahuan. Kalau ilmu yakin itu, Yakin akan pengetahuan. nah, yakin akan pengetahuan. Dilihat. Kalau ainul yakin yang dengan yang dilihat, Jamil. Kalau husnul yakin, Kalau husnul yakin, yo, tambah satu Ustaz ya, ya 4 jadi. Ada ilmu yakin, ainul yakin, husnul yakin, sama hakul yakin. Fadhal. Yakin akan apa? Kebaikan. Husnul yakin, yakin kebaikan, masya Allah. hadiah khusus dari anak. Wah, dia khusus Ustaz dari Ustaz. Yang keempat, hakul yakin. Tuh ada mic-nya tuh. Tuh mic-nya dipegang tuh. Yakin akan benar. Yakin akan kebenaran. Gimana Ustaz? Ya bismillah. Bapak kasih hadiah. Baik, berkaitan dengan yang tadi kita bahas tentang ilmu yakin. Ilmu yakin adalah keyakinan yang didapat dengan ilmu, dengan berita, dengan informasi. Akhirnya kita yakin. Kita yakin dengan adanya surga dan neraka, yakin. Tapi kita belum melihatnya. Kita hanya dapat informasi. Yang memberikan informasi adalah Shadiqul Masduq, yang omongannya benar dan dia dipercaya. Ainul yakin tadi disebutkan, keyakinan yang dihasilkan dengan penglihatan, dengan panca indera kita. Kita ngelihat tuh. Umpamanya kau dikasih tahu, kau tahu sama gajah, kata dia. Iya, aku tahu sama gajah. Tahu dari mana? Nggak ada, cuma dikasih tahu orang tua kalau gajah itu ada. Ketika kau ngelihat, itu ainul yakin. Oh, ternyata benar ada gajah itu. Ketika kau pegang, oh, tenanan gajah itu ternyata. Itu hakul yakin. Ketika kau rasakan dengan tubuhmu, itu keyakinan yang nggak bisa ditolak lagi sudah. Dan nanti orang-orang itu akan sampai ke hakul yakin. Baik dia ketika masuk neraka atau ketika masuk surga. Di padang mahsyar mereka akan melihat tuh surga dan neraka ditampakkan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Itu mereka yakin dengan matanya. Ketika merasakan dengan tubuhnya, baru yang disebut hakul yakin. Kalau husnul yakin itu salah. Husnul yakin itu ustaz yang di sebelah. Itu. Barakallahu fiik. Hadiahnya Ustaz. Belum dikasih, antum maju ke depan. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Yang antum lebih terhormat. Ya Allah, lalu ustadznya husnul yakin ya ngasih. Oh antum kasih, nah, antum kasih kurma. Nah, masya Allah, masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Allah katakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim. Melihat nanti jamaah. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang kalian rasakan. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Semua nikmat. Air yang dingin, kasur yang empuk, AC. Wallahi jamaah, antum sekarang, bukan antum ya, kita semuanya itu hidup merasakan kenikmatan yang tidak pernah diimpikan oleh Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir, waktu itu tidak pernah merasakan nikmat yang antum rasakan. Fir'aun kalau kepanasan apa yang dilakukan? Ada yang ngipasin. Ngipasin kalau capek kan, tentunya nggak bisa merasakan kenikmatan lagi Fir'aun ketika tukang kipasnya capek. Sekarang antum dapat AC. Fir'aun nggak pernah merasakan AC. Antum orang, wallahi sahih jamaah, antum di rumahnya kecil. Allahu Akbar, Masya Allah. Mobil, antum dengan 100 juta bisa naik mobil pakai AC, 50 juta pakai AC. Fir'aun punya uang emas tontonan, nggak pernah merasakan AC dia. Berarti antum kan merasakan nikmat yang tidak dirasakan mereka.
Cuma kita nggak bersyukur. Nelongso terus urip. Ngerundel. Nggak ada. Apalagi ibu-ibu. Oh, ibu-ibu dosa. Nah, kenapa? Nah, ibu-ibu itu katanya Ustaz Abu Zubair tadi, kalau soleha masya Allah nggak pakai AC, antum masuk rumah adem ya Mas. Nah, tapi kalau soleha masya Allah masuk adem. Tapi kalau nggak soleha, walaupun AC-nya 16, antum kepanasan kepingin keluar, aku metua Yesus lah, karena ribut terus di rumah. Maka ingat bahwasanya kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Sekarang nih kita masya Allah, antum bisa minum air ada di botol. Dulu bagaimana orang kalau ingin minum air? Susah jamaah. Mereka di musim panas kepingin air dingin, tidak bisa. Sekarang antum masya Allah, mau tengah malam minum air dingin, kulkasnya buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan sama musim dingin ada di musim panas, semuanya. Maka hendaklah kita nih yang bakal mati, pasti bakal mati, mengingat nikmat yang Allah berikan. Karena terus terang salah satu godaan iblis yang paling dahsyat adalah membuat kita tidak bersyukur. Ketika dia diusir dari surga, iblis mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Syikhir, dia berkata, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Nabi sedang membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lantas Nabi ketika membaca itu beliau mengatakan, ya ibnu Adam. Anaknya Adam berkata, siapa? Kita nih, anaknya Adam, antum nih, berkata seperti ini. Apa yang dikatakan? Mali, mali, hartaku, hartaku. Wallahi kita selalu menghitung harta kita. Ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini usahaku, ini HP-ku. Ditanya, HP-nya siapa ini? Punya anak. Mobilnya siapa? Punya anak. Merasa itu milik dia. Apa kata Rasul SAW? Wahallaka yabna Adam min malik illa ma akalta fa'afnain. Wahai anak Adam, kau tahu hartamu itu yang mana? Supaya kau sadar, yang mana hartamu dan mana yang bukan hartamu. Kau tahu hartamu itu ma akalta fa'afnain, yang kau makan kemudian jadi kotoran. Itu tuh hartamu. Itu yang pertama. Yang kedua, aula bista fa'ablait, yang kau pakai kemudian jadi usang karena sering kena mentari, sering disetrika, sering apa, itu hartamu. Yang sampai usang tuh itu punya kau. Yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdait, yang kau sedekahkan lalu kau simpan. Jadi kalau bicara simpanan, simpanan yang paling aman tuh sedekah. Nggak ada istilahnya bank kolaps dengan sodakoh, ya Allah kata dia, pahala sodakoh habis karena penyimpan sodakohnya hilang. Nggak akan ada. Tapi kau sendiri yang bisa menghilangkan harta yang kau sodakohkan dengan riya, dengan mengungkit-ungkit, habis tuh pahala sodakoh. Yang kau simpan adalah sodakoh yang sebenarnya yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tiga harta kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba itu berkata, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalath. Nabi menyebutkan harta dia itu cuma tiga. Ma akala fa'afna, yang dia makan kemudian habis. Au labisa fa'abla, atau dia pakai kemudian usang. Au a'ta faktana, atau yang dia sedekahkan dia berikan kemudian dia simpan. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain tiga ini maka akan pergi, akan lenyap, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia.
Dan kita melihat yang bapaknya sudah mati, yang ibunya sudah mati, yang kakeknya sudah mati, yang neneknya udah mati. Kau lihat apa yang dibawa oleh kakek dan nenek, yang ada ditinggal semua. Punya harta 5 hektar ditinggal. Nggak bisa 5 hektar itu untuk kuburannya, nggak bisa. Kau boleh untuk kuburan cuma 1 kali 2 udah cukup. Sisanya bukan punya kau. Apa yang tersisa dari 3 itu akan ditinggalkan untuk manusia. Dan kita perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana itu tatkala orang meninggal dunia berkaitan dengan harta. Ketika beliau mengatakan yatba'ul mayyit thalatha, kalau hartanya 3, yang mengikuti dia ke kuburan juga 3. Ingat, hartanya 3, yang ikut ke kuburan 3. Yang pertama kata Nabi SAW, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Sama dengan harta tadi. Yang dia makan habis, yang dia pakai usang, tinggal 1 yang dia simpan sedekahnya. Adapun yang ikut kau ke kuburan 3, 2 balik, 1 tinggal bersama. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut dia ke kuburan keluarganya, hartanya. Gimana Ustaz harta ikut ke kuburan? Di antara penjelasan para ulama tentang harta yang ikut ke kuburan, kalau dia orang terpandang, yang ngantarkan ke kuburan banyak. Karena hartanya. Oh datang, Masya Allah, pejabat-pejabat pada datang nganterin dia. Bukan karena kesolehannya, bukan. Tapi karena ada harta dia, mereka mengharuskan. Atau budak-budak dia, mobil dia ikut semua ngantar ke kuburan. Apakah ada mobil dia yang paling dia cintain berhenti di kuburan, nggak pulang ke rumahnya, nemenin dia di kuburan? Kenapa? Soalnya bapak cinta sama. Nggak ada, sama anaknya dibawa pulang. Yabqa ithnan, yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Harta dan kerabatnya semuanya pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalnya. Ketika orang-orang pergi, amal itu datang tuh di dalam kuburan. Kalau ini orang yang soleh, dia tidak akan merasa kesepian. Amal itu datang dengan wajah orang yang indah wajahnya, dengan pakaian yang indah dan dengan aroma semerbak wangi. Orang ini bingung. Man anta? Kau siapa? Wajhuka alladhi ya'ti bi khair. Wajahmu ini wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Fayumaddu qabruhu maddal basar. Kuburannya tuh jamaah yang 1 kali 2 itu dihamparkan sepanjang mata dia memandang. Kalau antum dapat kuburan seluas ruangan ini, itu sempit. Karena pandangan antum terbatas dengan tembok. Nanti orang yang amal solehnya di kuburan banyak tuh, Masya Allah. Sepanjang mata memandang. Seperti antum keluar sekarang, bebas memandang tanpa halangan. Lalu ditampakkan surga kepada dia. Apa kata orang ini? Da'uni ubashir ahli. Dia ngomong, biarkan aku mau kasih kabar keluargaku kalau aku nyaman hidup di sini. Apa dikata? Lah, kau tidur tuh, kau istirahat di sini. Seperti itu. Dalam riwayat lain dia mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan kiamat itu terjadi. Tapi kalau amalnya nggak soleh, akan datang dalam wajah orang yang buruk, aromanya busuk. Lalu kau di kuburan, subhanallah, kau di kamar yang luas aja, kamar yang luas, kemudian ada aroma yang tidak enak, kau ingin keluar. Bagaimana kau sempit 1 kali 2 ditemenin dengan orang yang busuk bau. Orang ini mengatakan, man anta? Wajhuka alladhi la ya'ti bi khair. Wajahmu wajah yang tidak mendatangkan kebaikan.
Apa kata orang ini? Ana amaluka sayyi. Aku amal burukmu. Ditampakkan neraka kepada dia. Kuburannya disempitkan kepada dia. Lalu dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan kiamat, ya Allah. Kemana harta dia? Nggak ada yang ikut. Nggak ada. Yang akan membantu tuh amal solehnya. Surat Tabarak Al-Mulk, kau kalau suka baca tuh sebelum tidur, akan datang di kuburan memberikan syafaat kepada. Adapun fulus yang kau tinggal di lemari, nggak ada jemaah. Ahibati fillah, keluarga akan pulang ke rumah untuk berbagi peninggalanmu. Kalaupun mereka bersedih, insya Allah tidak berlarut-larut, karena mereka akan saling menghibur, mengatakan, sudah takdirnya bapak meninggal, jangan ditangisi, sudah mau apa lagi, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai bismillah, yuk ngapain ya, bagi-bagi warisan sudah, dan hak mereka sudah, itu hak ahli waris. Jangan gimana Ustaz, baru dikuburkan Ustaz, dikuburkan jam 2 siang, jam 4 mau bagi warisan, boleh, bukan hartamu lagi. Jangan mengatakan, ya Allah anak-anakku ini kurang ajar, masa baru 2 jam sudah dibagi warisan. Itu hak mereka, bukan hakmu lagi sudah, bukan hak mayit, la. Dan tidak sedikit harta yang meninggalkan kegaduhan di rumah tangga. Gara-gara harta yang kau tinggalkan, silaturahim di antara anak-anakmu rusak. Hartamu yang menyebabkan. Ketika nggak ada harta, aman-aman aja. Dan seperti itu kadang-kadang. Tadi Ustaz Abu Zubair cerita bagaimana tuh seorang ketika mendapatkan harta jemaah, warisan ini harta nemu jemaah, harta tanpa usaha. Makanya yang berusaha untuk dapat warisan nggak dapat warisan. Siapa yang berusaha untuk dapat warisan kemudian tidak dapat warisan dan kasih hadiah? Nah, Pembunuh yang membunuh mayit. Masya Allah, barakallahu fikum. Dia kepingin usaha dapat warisan, dia bunuh tuh, malah nggak dapat warisan dia. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Apa penyebab harta yang kau tinggalkan ternyata membawa petaka buat anak-anak? Dan kita lihat coba, kita lihat kakak sama adiknya nggak saling tegur sapa, sepupu sama sepupunya nggak saling berkunjung. Sang adik datang ke kakaknya karena kakaknya yang megang semuanya, dia tidak berikan. Sang kakak merasa dia yang bertanggung jawab, dia yang membantu ayahnya selama ini, jadi hartanya punya dia. Allahu Akbar. Makanya Allah katakan, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu makan bercampur aduk, halal sama haram. Hati-hati coba. Seorang yang membantu orang tuanya dalam usahanya, dia dapat gaji atas usaha dia, tapi sisanya harta itu milik orang tua yang harus dibagikan. Kadangkala salah satu tidak mau untuk membagikan hartanya karena ya eman-eman buat ini. Kalau satu menuntut, kau harus kasih dia. Itu hak dia, bukan hakmu semata. Yang berwenang membagi harta warisan ini siapa? Allah. Karena itu bukan usaha. Nggak ada orang mengatakan, ini kan harta warisan kita. Iya, tapi Allah yang menjadikan itu halal buat kamu. Maka Allah yang berhak membaginya, bukan orang tua, bukan anak, bukan mahkamah, bukan siapa-siapa. Allah. Makanya kalau kita lihat di masa jahiliyah, mereka seenaknya aja bagi warisan. Lalu Allah turunkan ayat-ayat mawaris di surat An-Nisa. Di ayat 11 Allah mengatakan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Gimana pembagiannya? Bismillah.
Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Buat anak laki itu bagian dua perempuan. Oh Zat, ini bias gender ini. Gimana perempuan dikasih separuh padahal dia lebih lemah? Seharusnya dia dikasih lebih daripada laki. Ya Allah, kau itu siapa? Kau ikut serta menciptakan manusia? Tidak. Kau makhluk yang diciptakan. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tuh lebih tahu dengan yang dibutuhkan, sedangkan engkau hanya ikut nafsu. Dan kau lihat orang-orang yang bikin aturan, bikin undang-undang, setiap berapa periode akan dirubah. Kenapa? Karena tidak relevan. udah nggak relevan lagi, udah nggak nyambung. Manusia yang udah berubah. Tapi ini Al-Quranul Karim ila qiyamis sa'ah yahdi lillati hiya aqwa. Sampai hari kiamat akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Di beberapa negara bikin aturan baru, kayak di Australia, mereka menghalalkan nikah sesama jenis. Mereka bikin aturan dengan akal mereka. Kenapa? Gimana nih? Ada perempuan-perempuan yang gak suka sama lelaki, ya sudah gak usah nikah. Ada lelaki-laki yang gak suka sama perempuan, ya udah gak usah nikah. Tapi yang terjadi bukan itu ternyata. Mereka mau memaksakan orang yang nggak mau menikah ini supaya nikah dengan sesama jenisnya. Mungkin 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian ada pelegalan nikah dengan kuda, nikah dengan anjing, mungkin saja. Karena manusia akan berpikir, gimana nih dia sampai mati nggak nikah, dia mau nikah dengan anjingnya. Ketika mati siapa yang dapat warisan? Anjingnya. Wallahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ketika manusia ikut mengatur apa yang sudah diatur sama Allah Jalla Jalaluhu. Kau itu ngelakoni aja, nggak usah repot. Kalau dikatakan kenapa anak itu, anak perempuan dapat separuh, laki dapat 1, banyak sekali hikmahnya. Tapi kalau ibu sama bapak bisa jadi sama dapatnya, bisa jadi sama. Maka ingat, yusikumullah, Allah mewasiatkan. Itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian di surat An-Nisa ayat 176, Allah mengatakan yastaftuna, mereka meminta fatwa kepadamu. Mereka minta fatwa kepada Nabi SAW. Apa jawabannya? Qulillah yuftikum. Katakan Allah yang ngasih fatwa. Sampai Nabi pun tidak. Nabi disuruh jawab sallallahu alaihi wasallam, qulillah. Katakan Allah yang memberikan fatwa kepada kalian. Ahibati fillah. Adapun sebelum meninggalnya mayit, maka si mayit itu berhak penuh dengan harta yang dia miliki. Dia mau bagi buat anak-anaknya, silahkan, asalkan adil. Umpamanya anak mau kasih anak laki sama dengan anak perempuan, tafadhal. Berpendapat yang rajih di antara pendapat ulama, boleh, karena itu hak dia sekarang. Itu bukan warisan. Bukan warisan. Artinya orang tua yang mau kasih, nah rumah itu buat kakakmu ya, yang usaha ini buat adikmu. Gimana, semuanya ridha? Iya ayah, selesai sudah. Asalkan dengan adil. Tapi ketika orang tua berwasiat, nanti kalau aku mati, harta dibagikan sama rata. Mati orang tuanya, wasiat batal. Karena bertentangan tuh dengan syariat. Karena yang bagi warisan tuh Allah. Tapi bagaimana kalau umpamanya keluarga sepakat untuk membaginya sama rata? Keluarga setelah meninggal dunia, anak-anaknya ini kumpul, gimana nih warisan, kan kita tahu kakak dapat sekian, ini sekian. Si adik-adiknya yang laki umpamanya, sudah aku ridho, hakku untuk semuanya, bagi rata. Boleh apa tidak? Boleh. Pendapat yang wajib itu namanya bitaradi, taksim bitaradi fi ma baina ahli waris.
Itu dia bagi sama rata dengan keridhaan mereka. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada salah satu yang maksa ingin dibagi rata, padahal yang lainnya nggak mau, dosa tuh dia. Menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dalihnya ketika minta dibagi rata, enggak nih hukum Islam nih enggak relevan lagi. Itu bahaya jemaah. Tapi kalau keluarga memang melihat yang perempuan-perempuan pada miskin gini, udahlah bagi rata umpamanya. Itu nggak ada masalah. Ingat, dengan keridhaan tanpa ada pemaksaan. Kalau umpamanya satu nggak mau bagi rata, enggak, ana mau bagian anu. Ya sudah, bagianmu berapa? Dia dapat setengah, udah kasihkan setengah. Isinya mau dibagi rata silahkan, asalkan dengan keridhaan ahli waris. Kemudian barang apa saja nih yang menjadi peninggalan. Para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gaji dia yang belum ditransfer, yang belum dia ambil, atau yang akan diwasiatkan, atau amanahnya, atau barang yang digadaikan, dia gadaikan barang, itu barangnya milik dia, itu jadi milik hak ahli waris. Cara menebusnya, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia. Apa barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia? Ketika fulan mati karena dibunuh, dalam Islam kalau keluarganya tidak menuntut kisos, dia dapat dia. Atau membunuhnya dengan tidak sengaja, atau membunuhnya karena kesalahan, tabrakan, ditabrak umpamanya orang ini mati, itu diatnya, masya Allah jemaah. Antum kalau tahu diatnya orang yang membunuh orang lain, insya Allah orang hati-hati di pinggir jalan. 100 ekor onta jemaah. Bayangkan itu. Sekarang di Indonesia berapa dikasih keluarga mayat itu? 15 juta, 20 juta, 30 juta, udah senang selesai. Padahal kau harus bayar 100 ekor onta. Itu jadi harta warisan. Dia sudah mati, berarti ada hak dia, itu jadi warisan. Adapun barang yang tidak berhak diwarisi, apa aja barang yang tidak berhak diwarisi? Kalau menyebutkan peralatan tidur untuk istri, masa peralatan tidur istri diambil? Ini bapak kawin lagi. Kalau ibunya insya Allah anak tidak akan nuntut. Tapi karena bapaknya kawin lagi, kadang-kala si anak ngomong, enggak, ini warisan juga. Emangnya dia tidur di mana? Ya sudah, dia tidur di sana, jadi milik dia tuh. Kalau kau ambil, dia nggak bisa tidur. Dan peralatan yang khusus bagi istri. Istri dapat hadiah dari suami. Kadang-kala suami belikan mobil buat istri, suami belikan gelang buat istri. Ya udah, itu jadi milik istri. Jangan ketika bapakmu meninggal, kau tarik semuanya dari istri bapakmu untuk dibagi sebagai warisan. Nggak boleh. Karena itu sudah jadi hak istri bapakmu sebelum bapakmu mati. Artinya sang bapak dalam hidupnya nggak bisa ngambil lagi tuh harta itu sebenarnya, karena udah dikasihkan. Kemudian hantaran. Di beberapa daerah itu ada yang namanya hantaran. Hantaran itu masuk mahar enggak? Sebagian memasukkannya mahar. Orang mahar kalau pernikahan berapa? Zawajtuka wa ankahtuka binti bimahar miliun rupiah, 1 juta maharnya. Padahal yang diantarkan 200 juta aja. Itu hantaran jadi milik istri. Nggak boleh kalau nanti minta lagi ketika bapakmu meninggal dunia. Kemudian yang bukan termasuk harta warisan, harta yang telah diwakafkan oleh mayit, walaupun belum ada akte wakaf. Ini masalahnya, banyak anak jual masjid bapaknya. Iya jemaah, masjidnya itu di pinggir jalan bapaknya bikin. Ketika bapaknya meninggal dunia, nggak ada akte wakaf. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Digugat supaya jadi warisan, dan menang mereka.
Karena secara hukum kalau nggak ada akte wakaf berarti masih atas nama ahli waris, masih nama orang yang meninggal dunia. Hati-hati tuh, apalagi orang tuamu kepingin pahala. Tadi yang anda sampaikan ya, kadangkala bapak meninggal, dia meninggalkan masalah buat anak-anaknya. Bukannya dia bikin anak-anaknya yang dekat sama Allah, enggak, karena nggak dikasih ilmu harta anaknya, tidak ditumbuhkan iman di dada mereka, yang dikasih cuma harta. Kemudian barang yang diperoleh dengan cara haram seperti barang curian, rampasan harus dibalikin. Bapaknya pernah menguasai tanah, bapaknya karena pejabat atau apa, dia ambil tanah milik orang. Ketika bapaknya meninggal dunia, jangan kau katakan ini jatuh jadi warisan. Enggak, kau harus balikin, karena barang itu milik orang sebenarnya, dan sampai kapanpun itu milik orang, kau harus balikan. Makanya seorang anak harus hati-hati, jangan sampai nambah beban orang tuanya dalam urusan harta. Kemudian kapan pembagian warisan boleh dilakukan? Nah, kalau kita bicara kapan sekarang? Setelah hak-hak mayit dipenuhi. Tadi malam kita udah bahas tuh hak-haknya mayit apa aja tuh. Yang pertama, pengurusan jenazah hingga penguburan. Umpamanya memandikan jenazah butuh beli air, maka dikeluarkan dari uangnya si mayit. Beli parfum, beli kafan, beli kuburan, itu semua dari harta mayit. Ustaz, hartanya cuma sedikit. Iya, walaupun hartanya cuma sedikit. Ustaz, kalau ini harta dikeluarkan untuk mengurus jenazah, nggak ada warisannya, ya udah nggak ada warisan. Kalau ternyata hartanya hanya cukup untuk mengurus jenazah, maka tidak ada warisan. Itu hak si mayit, diurusin semuanya. Butuh biaya, gotong orang, mungkin ya kau keluarkan dari harta orang tuamu. Yang kedua, melunaskan hutang-hutangnya, baik kepada Allah seperti membayar zakat. Kadangkala bapaknya 2 tahun nggak mengeluarkan zakat, maka kau keluarkan. Kadangkala orang tua punya tanah yang diperjualbelikan, 3 tahun nggak dikeluarkan zakatnya karena nggak laku-laku itu tanah, maka sebelum dibagikan warisan dikeluarkan zakatnya. Atau kafarah, orang tua bersumpah lalu dia membatalkan sumpahnya, bayar kafarah. Atau orang tua melakukan tindakan yang harus dia bayar kafarah, seperti mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, zihar, engkau seperti punggung ibuku. Itu keluarkan dulu hartanya. Itu utang sama Allah tuh yang harus diselesaikan. Jangan sampai seorang anak mengatakan itu kan urusan orang tua, Ustaz, nggak ada urusan anak. Iya, tuh harta masih milik orang tuamu, selama ini belum diberikan, maka kau harus selesaikan semua itu. Nazar. Atau kepada manusia, utang kepada manusia seperti apa? Seperti pembayaran gaji pegawai, terus dilunasin. Barang yang dibeli belum dibayar, atau melunasi pembayaran utang-utangnya harus diselesaikan. Baik, yang ketiga, wasiat. Wasiat itu ditunaikan dengan catatan bukan untuk ahli waris. La wasiyata liwaris. Bapak meninggal berwasiat, anakku yang paling kecil kalau aku mati itu tanah buat dia. Mati orang tuanya, si anak paling kecil datang kepada kakak-kakaknya, kakak, nih surat wasiat, dinotaris lengkap bosnya, itu tanah milikku. Bisa nggak dimilikin sama anak itu? Nggak bisa, karena kau ahli waris. Nggak ada wasiat buat ahli waris. Karena kalau ahli waris dapat wasiat, ada kezaliman nantinya di situ. Dia dapat tambahan bagian. Dia umumnya dapat 1/4 harta, tambahin 1/3 lagi. Maka nggak ada. Kecuali ahli waris yang lainnya ridho, udah nggak apa-apa. Tapi keridhaan itu keridhaan ahli waris karena sudah menjadi hak mereka. Kemudian tidak mengandung unsur maksiat wasiatnya.
Aku kalau mati, aku kepingin dikuburkan di mana? Hill yang San Diego Hill. Berapa tuh di sana tuh? Yang katanya ada yang 10 juta, ada yang bangunannya, ada yang ada AC-nya, ada yang tempat tidurnya. Wallahi kesian jamaah mereka sih. Mereka bingung, banyak harta mau kemana? Ya sudah, kau bikin itu. Wasiat orang tua ingin dikuburkan dengan kuburan yang mewah, nggak boleh. Karena nggak boleh sama Nabi SAW. Kau kalau ingin kuburan mewah nih, bapak kalau ingin kuburan yang mewah, kau sodakohkan tuh. Kau bikin kuburan, wakafkan. Insya Allah kuburanmu tuh jadi mewah. Karena kau sudah membuka kuburan buat orang banyak. Jadi kalau umpamanya lebih sepertiga juga nggak boleh. Setengah hartaku untuk anak yatim, nggak boleh. Sepertiga saja, bukan untuk ahli waris dan bukan dalam perbuatan dosa. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 12, "Min ba'di wasiyatin yusina biha audain." Setelah wasiat dan utang. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lainnya didahulukan wasiat daripada utang? Padahal prakteknya utang dulu baru wasiat. Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Jelas pertanyaannya jemaah? Di dalam ayat min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Setelah wasiat atau utang. Allah sebutkan wasiat dulu baru utang. Dalam prakteknya yang harus dilaksanakan adalah utang dulu baru wasiat. Fadhal jawab. Masya Allah. Banyak sesepuh-sesepuh di sini. Nah, fadhal. Karena wasiat itu salah satu bentuk kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya. Karena wasiat itu salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya. Gimana Ustaz? Kayaknya kurang tepat. Nah, yang belum jawab. Fadhal, nah. Karena wasiat itu janji kepada Allah. Sementara kalau utang itu adalah janjinya dia pada pemberi utang. Bukan janji, tanggungan memang itu. Nah, iya. Janji untuk membayar. Iya, janji mau bayar gitu kan. Bukan karena itu. Masya Allah, ayo ya mah. Nggak apa-apa, salah pun dapat hadiah insya Allah. Kurma hadiahnya. Nah, silahkan. Kalau utang itu hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi kalau wasiat itu ada hubungannya dengan Allah. Kalau hutang itu hubungan manusia sama manusia. Ya. Kalau wasiat ada hubungannya sama Allah. Nah, ya kurang lebih sama jawabannya tadi. Nah, belakang. Kalau wasiat itu syariat dari Allah, maka diletakkan di depan. Kalau utang kan memang wajib diletakkan, mau bagaimanapun misalnya. Masya Allah. Ya semuanya itu nyerempet jemaah. Jadi belum. Tuh sebelah sana. Nah. Utang, Rasulullah tidak mau mensolat. Jika ada orang yang meninggal masih berhutang, Rasulullah tidak mau mensolat. Ini sampai dengan ada yang mampu membayar hutang, barulah Rasulullah mensolati. Nah, sedangkan wasiat tidak ada batas waktu. Hal apakah memiliki hutang atau tidak ada hutang, seketika itu pun bisa dilaksanakan, bahkan dalam kondisi dia masih hidup sekali. Masya Allah. Berarti utang seharusnya di depan. Ini utang malah di belakangi. Min ba'di wasiyah yusa biha audain.
Prakteknya betul, prakteknya itu utang dulu. Cuma yang kita tanyakan di ayat ini kenapa yang disebutkan wasiat dulu. Padahal prakteknya kan lebih menakutkan hutang, tadi nggak mau disolatin. Tapi kenapa, apa rahasianya kok wasiat didahulukan? Saya coba lagi Ustaz. Coba lagi, bismillah. Masya Allah. Apa-apa, coba-coba ya. Yang saya pahami wasiat itu hanya dikhususkan di luar keluarga. Iya, wasiat di luar keluarga. Sehingga mungkin ayat itu berkaitan dengan orang lain, sehingga letaknya di depan. Letaknya di depan. Iya. Ya nyerempet sih, nyerempet. Karena memang wasiat itu dijadikan sudah untuk ahli warisnya. Tapi buat kerabat boleh sih. Wasiat yang penting bukan ahli waris. Artinya kerabatnya, sepupunya, pamannya. Nyerempet ini, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taimi, silakan. Depan. Kalau wasiat, kalau wasiat, Nah, kalau wasiat itu muncul karena kalau sudah mempunyai harta, dia punya harta maka dia wasiatkan, maka itu harus ditunaikan. Kalau hutang, bisa saja dia tidak punya warisan, tapi punya hutang, maka itu tanggungannya ahli waris. nah, Ya, jadi kenapa didahulukan wasiat itu? Karena niatnya itu karena dia sudah punya harta yang diwasiatkan. Mungkin kalau nggak punya harta ini wasiat gitu kan. Iya. Nah, ini nyerempet kabel ya. Tidak ada yang tepat sasaran. Nah, terakhir, usaha terakhir. Nah, Kalau wasiat itu tabungan dia untuk akhiratnya. nah, Sedangkan hutang tanggungan di dunia. kewajiban dia Nah. di dunia. Ya mirip semua. Gini jemaah. Usaha terakhir. Nah, sok pertama kesian mikir dari tadi baru bisa jawab sekarang. Ya Allah, bismillah. Mas Aziz. Kalau wasiat ada hubungan lebih memperkuat hubungan keluarga. Kira-kira ada yang nuntut enggak? Pihak masjid datang gitu ya? Nggak ada yang tahu, cuma keluarga. Tapi kalau hutang, orang itu akan datang menuntut. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah, maka ingat, walaupun secara prakteknya utang didahulukan, tapi wasiat penting. Jangan sampai engkau menutupin wasiat itu. Barakallahu fikum. Terus siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan? Ini sebenarnya sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih, dan ilmu faraid ini termasuk ilmu yang berat jemaah, sehingga nggak wajib buat semua orang untuk mempelajarinya, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, kau datang ke sana. Ketika ada yang meninggal dunia, kau cari ustadz yang bisa membagikan harta warisan, kau tanya ke sana. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti ketika kau tidak mengerti. Kemudian dalam pembagian warisan, jangan lupa untuk ngasih kerabat-kerabat walaupun tidak termasuk ahli waris. Sepupunya tinggal di rumah itu, dirawat oleh orang tuanya, nggak dapat warisan umpamanya, maka paling tidak berbagi sama mereka. Di surat An-Nisa ayat 8 Allah mengatakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kata Allah, apabila sewaktu pembagian warisan itu hadir kerabatnya hadir, sepupunya, amminya atau siapa, pamannya datang, atau anak-anak yatim, atau orang miskin. Ini berarti jemaah, orang membagi warisan itu kadangkala kedengeran oleh pihak-pihak yang lain. Oh iya, keluarga fulan mau bagi warisan ini. Maka kita datang ke sana untuk mengharap, nggak apa-apa kalau memang kau miskin nggak mampu, dan pihak keluarga yang bagi warisan kasih. Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwasanya ayat ini bisa menjadi dalil adanya istilah orang Jawa itu duit kerumu.
Uang dengar. Uang dengar. Artinya dia nggak berhak dia. Tapi karena hadir saya dengar fulan dapat sekian, ya Allah, mudah-mudahan oleh. Nggak apa-apa. Kita pun makanya kalau mau bagi sesuatu, mamanya kita lagi bagi rezeki sama orang. Terus ada yang ngeliat tuh, paling tidak kau kasih lah. Soalnya ada uang ngeliat. Nah, ya berbagi. Itu kalau farzuquhum minhum, kata kau kasih bagian dari warisan itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau kau nggak bisa ngasih, katakan ucapan yang baik. Kalau kau ngasih, ucapkan ucapan yang baik. Kadang-kadang ada orang ngasih tapi ngomongnya nggak enak. Guys, rumah ya waktu. Kau seharusnya dengan cara yang baik kasihkan fadl, mudah-mudahan barokah. Minta maaf nggak bisa ngasih banyak karena memang ya banyak yang dibagi seperti itu. Mamanya cangkir atau apa, pas ada kan warisannya bukan berbentuk uang, ada yang perabotan rumah tangga. Melihat ada orang yang datang, kasih sutil, sutil nggak apa-apa, bismillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Rasa kita cukupkan sampai di sini. Maka berkaitan dengan harta warisan di jamaah, terakhir yang Anda ingin ingatkan masalah suami istri. Ada istilah gono gini kadang-kadang. Jadi kalau yang mati suami, istri itu harus dikeluarkan dulu hartanya si istri. Bukan 50%, belum tentu. Bisa jadi hartanya istri 70% dari yang ada di rumah itu. Karena apa? Rumah itu ternyata yang bangun istrinya. Toko yang dibangun ternyata istrinya yang bayar 70%, 30% suaminya. Berarti 70% dikeluarkan milik siapa? Si istri, karena istrinya belum mati. Jangan kau katakan, Ustaz, sudah warisan semuanya. Belum mati dia, ibumu. Maka haknya ibu dikeluarkan dulu. Kalau memang punya hak di sana. Karena terus terang seperti di Indonesia, banyak suami istri sama-sama kerja. Artinya bangun rumah berdua, beli mobil berdua, usaha berdua. Ketika mati, ya dikira-kira. Umpamanya 50-50 dikeluarkan. Itu bukan golong gini, itu hartanya istri memang. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.